Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aisyara Yulian dari M-Biomed. Saya salah satu dosen tetap dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru. Di prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya anatomi fisiologi. Mata kuliah anatomi fisiologi di program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis memiliki bobot 2 SKS dengan 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan anatomi fisiologi pada program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis ada 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan UAS. Untuk komponen penilaian, ada kehadiran 10%, lalu ada tugas dan kuis 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Anatomi fisiologi merupakan salah satu mata kuliah dasar keahlian dalam bidang analis kesehatan atau teknologi laboratorium medis. Mata kuliah ini membahas tentang susunan struktur sistem organ serta fungsi normalnya. Pembelajaran anatomi fisiologi diperlukan untuk mendukung pemahaman mahasiswa TLM untuk memahami struktur dan fungsi tubuh yang nantinya akan berhubungan erat dengan parameter-parameter pemeriksaan yang ada di laboratorium dan diagnosis terhadap suatu penyakit. Bahan kajian dalam kuliah anatomi fisiologi seperti yang pertama, pendahuluan anatomi dan fisiologi manusia. Pada pertemuan ini akan dijelaskan terkait kontrak perkuliahan dan pengenalan bidang-bidang anatomi pada tubuh manusia. Lalu ada anatomi fisiologi sistem pencernaan, anatomi fisiologi pankreas, anatomi fisiologi hati dan empedu, anatomi fisiologi sistem pernafasan, lalu ada anatomi fisiologi sistem kardiovaskular, anatomi fisiologi sistem urogenital, dan yang terakhir anatomi fisiologi sistem endokrin. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, yang pertama menguasai konsep teoritis anatomi fisiologi manusia secara terintegritas dengan menggunakan pemikiran logis dan sistematis sehingga dapat menunjang proses pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa menguasai konsep teoritis ilmu anatomi fisiologi dasar sebagai ilmu yang mempelajari bagian-bagian tubuh manusia. Yang kedua, menguasai anatomi fisiologi seluruh sistem yang bekerja pada tubuh manusia dan organ yang berperan dalam proses tersebut. Untuk sub CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi fisiologi sistem pencernaan, mampu menjelaskan anatomi fisiologi pankreas, mampu menjelaskan anatomi fisiologi hati dan empedu, mampu menjelaskan anatomi fisiologi sistem pernafasan, mampu menjelaskan anatomi fisiologi sistem kardiovaskular, mampu menjelaskan anatomi fisiologi sistem urogenital, dan mampu menjelaskan anatomi fisiologi dari sistem endokrinologi. Komponen utama dalam proses pembelajaran anatomi fisiologi ada 3, yaitu yang pertama delivery. Di sini saya akan menyampaikan materi kuliah secara langsung di dalam kelas dengan beberapa metode pembelajaran seperti discovery learning. Materi yang disampaikan nanti dapat di-download melalui aplikasi Sevima Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru. Materi pembelajaran yang saya sampaikan itu menggunakan referensi-referensi dari buku dan jurnal-jurnal ilmiah terupdate. Lalu yang kedua ada interaction. Interaksi yang terjadi pada kuliah ini berupa diskusi atau tanya jawab terkait mata kuliah yang sudah pernah saya ajarkan sebelumnya, lalu diskusi dan tanya jawab terkait kasus-kasus yang sering ditemukan di laboratorium dan dikaitkan secara teoritis dengan materi sistem organ yang dipelajari. Poin ketiga yaitu asesmen. Pada mata kuliah ini meliputi tanya jawab, kuis dan tugas melalui aplikasi Sevima, UTS dan UAS menggunakan aplikasi Self Exam Browser atau SEB. Berikut adalah video pembelajaran dari pertemuan keempat pada mata kuliah anatomi fisiologi yang saya ampu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Nah, hari ini kita masuk ke mata kuliah favorit kita semua, anatomi fisiologi. Kita flashback dulu ya, sebelum kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita. Ya, diharapkan semoga ilmu yang saya berikan hari ini itu dapat masuk di kepala kita semua, ya, dapat diterima dengan baik dan kalian mudah mengerti apa yang saya sampaikan.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita flashback sebelum masuk ke anatomi fisiologi pankreas. Kita flashback terkait mata kuliah sebelumnya. Apa itu anatomi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Suliani silahkan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Oke, itu anatomi. Fisiologi, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silakan Elita. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi dari setiap bagian tubuh, jaringan tubuh, atau bagian dari alat tubuh lainnya. Oke, jadi anatomi fisiologi itu apa? Saya, Bu. Ya, Mutia? Anatomi fisiologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang susunan tubuh serta mekanisme alat tubuhnya, Bu. Oke, itu anatomi fisiologi. Pertanyaan Ibu selanjutnya adalah apa hubungan pankreas dengan sistem pencernaan? Oke, Resti? Hubungan organ pankreas dengan sistem pencernaan. Organ pankreas itu merupakan organ aksesoris pada sistem pencernaan. Selain itu, organ pankreas juga organ yang menghasilkan enzim untuk pencernaan dan mengatur glukosa. Oke. Nah, jadi pankreas itu memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pencernaan. Jadi kalian sebagian besar masih ingat ya terkait kuliah minggu lalu. Satu pertanyaan lagi. Ya, proses dari pencernaan itu ada dua macam. Apa saja itu? Ya, Febri? Ada dua, pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanis itu pencernaan makanan secara fisik mengubah bentuk kasar menjadi halus dengan cara seperti mengunyah, menggiling, mengaduk, menekan maupun melumatkan. Yang kedua, pencernaan kimiawi atau enzimatis, proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Oke. Jadi ada secara kimiawi dan secara mekanik. Si pankreas ini nanti akan membantu pencernaan secara kimiawi, ya. Nah, kita masuk ke anatomi fisiologi pankreas. Pernah dengar nama pankreas? Punya organ pankreas? Punya. Masih baik organ pankreas kita? Masih. Alhamdulillah masih baik, ya. Nah, secara anatomi pankreas itu terletak di atas rongga perut atau abdomen, ya, di belakang organ lambung, di depan tulang belakang, dan dikelilingi oleh organ-organ, yaitu ada hati, ya, di sini ada hati, ada kandung empedu, dan ada limfa. Jadi si organ pankreas ini tersembunyi, ya, di belakang lambung, lalu dikelilingi oleh beberapa organ. Nah, pankreas merupakan suatu organ berupa kelenjar. Ya, dia kelenjar dengan panjang kira-kira 20-25 cm dengan ketebalan kurang lebih 2,5 cm dan beratnya kurang lebih 80 gram. Ya, itu pankreas. Secara anatomi, ya, tadi sudah Ibu jelaskan juga letaknya, ya, di atas rongga perut. Nah, di pankreas itu terdapat sekitar 200 sampai 1.800.000 yang namanya pulau Langerhans. Ya, nanti kita lihat pulau Langerhans itu terdiri dari beberapa sel. Yang nantinya sel-sel itu akan menghasilkan enzim dan hormon. Pankreas ini berwarna putih, keabu-abuan hingga kemerahan. Ya. Nah, untuk bagian pankreas, ini bentuk dari pankreas, ada peneliti yang bilang kalau pankreas ini bentuknya seperti kecebong. Ya. Dia punya kepala, punya badan, dan punya ekor. Ini bentuk pankreas. Pulau Langerhans nanti ada di sini, di jaringan pankreas, ya. Nah, itu bentuk dari organ pankreas pada manusia. Untuk saluran utama pada pankreas itu ada dua saluran, namanya ductus santorini, ya, dan ductus wirsung. Ductus wirsung ini adalah saluran utama yang paling besar. Sementara saluran aksesorisnya ini dikenal dengan ductus santorini. Nah, kedua saluran ini, ya, ini saling bekerja sama untuk mengeluarkan atau mengalirkan produk enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas menuju duodenum. Ya, jadi saluran pankreas nanti akan bergabung dengan saluran yang ada pada kandung empedu, ya.
Nah, produk-produk dari organ ini itu nanti akan keluar melalui ampula yang disebut dengan hepatopankreas. Nah, ini bentuknya sederhana pankreas ini. Ya. Dia cuma punya 2 saluran. Nah, yang kecil ini namanya saluran Santorini. Sampai di sini paham? Paham. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke. Nah, untuk jaringan penyusun pankreas. Ya, ini masih berbicara anatominya kita. Nah, untuk jaringan pankreas itu ada 2. Ada jaringan eksokrin dan jaringan endokrin. Kalau jaringan eksokrin ini akan menghasilkan yang namanya enzim pencernaan. Lalu endokrin akan menghasilkan hormon-hormon oleh pankreas. Jaringan eksokrin itu punya 2 sel, ya, acinar sel dan duct sel. Nah, ini masing-masing sel akan menghasilkan produk yang berbeda. Ya, di sini acinar sel ada menghasilkan enzim pencernaan, nanti dibutuhkan di sistem pencernaan. Lalu duct cell ada sekresi natrium bikarbonat. Ya. Untuk fungsi eksokrin, yakni pada pankreas, yaitu memproduksi getah pankreas yang mengandung enzim pencernaan dan elektrolit. Nah, lanjut, duct cell pada fungsi eksokrin nanti akan menghasilkan cairan pankreas yang mengandung natrium bikarbonat. Ya, natrium bikarbonat ini nanti ketika keluar dari pankreas masuk ke duodenum, ketemu dengan kimus. Kimus itu adalah makanan yang sudah dihancurkan di lambung, yaitu makanan yang sudah dihancurkan di lambung sifatnya kan sangat asam. Ketika bertemu dengan natrium bikarbonat, kimus itu akan bersifat netral. Karena kimus yang keluar dari lambung ketika masuk ke duodenum tidak boleh pH-nya asam, dapat melukai organ yang akan dilaluinya. Ya, jadi harus dinetralkan. Nah, lalu acinar sel ini mensekresikan enzim-enzim pencernaan seperti amilase. Amilase ini nanti akan memecah amilum atau pati menjadi glukosa, ya, atau gula sederhana. Lalu ada tripsin, ya, tripsin ini termasuk enzim yang memecah protein menjadi asam amino. Lalu ada lipase. Lipase nanti akan bekerja sama dengan cairan yang dihasilkan oleh empedu, yaitu garam empedu untuk memecah lemak, ya. Itu untuk fungsi dari eksokrin organ pankreas. Nah, lalu ada tipe sel jaringan endokrin. Jaringan endokrin ini ada 4. Ada alpha sel, ya, sel alpha nanti akan menghasilkan yang namanya hormon glukagon, ya. Lalu ada sel beta menghasilkan insulin, sel delta menghasilkan hormon somatostatin, dan sel F yang akan menghasilkan pankreas polipeptida. Jadi ada 4 sel berbeda pada jaringan endokrin yang ada di pankreas. Paham? Nah, ini harus paham. Ya, ini terkait hormon. Ini sangat penting. Fungsi pankreas, fungsi endokrin. Yang pertama ada sel alfa. Sel alfa ini nanti akan menghasilkan hormon glukagon. Hormon glukagon ini, ya, berperan dalam meningkatkan kadar glukosa darah. Dengan apa caranya si hormon glukagon meningkatkan glukosa darah? Sumber glukosa dari tubuh kita itu berasal dari mana? Dari karbohidrat yang kita makan. Masuk ke dalam tubuh nanti akan diubah menjadi glukosa. Ketika di dalam tubuh kita glukosa itu tinggi, ya, nanti hormon insulin yang akan menyimpan glukosa menjadi glikogen, disimpan di hati dan otot, ya. Ketika glukosa darah rendah, nanti hormon glukagon berperan, ya. Dengan cara apa sih glukagon ini meningkatkan glukosa darah? Memecah glikogen yang disimpan tadi di otot dan hati menjadi glukosa, ya. Nah, sementara hormon insulin ini dihasilkan oleh sel beta pankreas. Hormon insulin ini akan membantu penyimpanan glukosa, ya. Kalau glukosa di dalam darah kita tinggi, maka glukosa akan disimpan di sel otot dan hati dalam bentuk glikogen. Nah, hormon insulin dan glukagon itu akan saling bekerja sama untuk mengatur yang namanya glukosa darah. Ya, jadi glukosa darah harus tetap dalam keadaan normal, tidak boleh tinggi, tidak boleh terlalu rendah.
ya, karena dapat mengganggu homeostasis tubuh. Lalu ada sel delta. Sel delta ini menghasilkan somatostatin, ini termasuk hormon. Somatostatin ini akan mengontrol pengeluaran hormon insulin dan hormon glukagon. Insulin tidak boleh terus-menerus dikeluarkan, begitu juga glukagon. Ya, dikeluarkannya kapan? Ketika glukosa darah tinggi, insulin akan dikeluarkan oleh sel. Lalu ketika glukosa darah rendah, itu insulin tidak boleh keluar. Tapi yang keluar, yang dihasilkan oleh sel adalah glukagon. Ya, nah, jadi si somatostatin ini yang mengontrol kedua hormon ini, insulin dan glukagon. Ya, jadi hormon itu dibutuhkan dalam jumlah yang cukup oleh tubuh kita, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Lalu ada sel F, ini menghasilkan polipeptida pankreas. Ya, ini biasanya efeknya menghambat kontraksi kandung empedu, pengaturan enzim-enzim pankreas, dan berpengaruh terhadap laju absorpsi nutrien oleh saluran cerna. Nah, itu peranan dari 4 sel yang ada pada jaringan endokrin pankreas. Sampai di sini paham? Oke, mekanisme feedback dari hormon. Ya, ini hormon insulin dan glukagon. Kalau di tubuh kita glukosa darah tinggi, ya, kalau glukosa darah terdeteksi tinggi oleh tubuh, maka ya glukosa darah yang tinggi ini akan mengirim sinyal ke pankreas, khususnya sel beta pankreas. Untuk apa? Untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin dihasilkan, lalu hormon insulin akan menyimpan glukosa yang tinggi tadi di dalam darah, disimpan di hati dan sel otot dalam bentuk glikogen, sehingga gula darah kembali normal. Ya, jadi gula darah yang tinggi tadi akibat adanya insulin kembali normal. Bagaimana kalau gula darah di dalam tubuh kita rendah? Ya, misalnya pada orang yang berpuasa itu kan tidak ada asupan karbohidrat yang masuk. Kalau gula darah rendah, ya, ini akan merangsang sel alfa pankreas untuk menghasilkan hormon glukagon, ya. Lalu hormon glukagon ini nanti akan pergi ke organ hati atau otot, ya, untuk memecah si glikogen menjadi glukosa, sehingga glukosa di dalam darah kembali normal. Ya, paham mekanisme feedback dari hormon? Jadi hormon insulin dan glukagon itu bekerja sama untuk menjaga yang namanya keseimbangan tubuh atau homeostasis. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan Mutia. Jadi apa hubungan pankreas dengan DM? Oke, apa hubungan pankreas dengan DM? DM, diabetes mellitus, ya. Hubungan pankreas diabetes mellitus itu ada 2, ya. Ada tipe 1 dan ada tipe 2. Sebenarnya ada satu lagi yaitu gestasional. Gestasional itu hanya terjadi pada ibu hamil selama masa kehamilan. Yang paling umum kita temui itu ada yang tipe 1 dan tipe 2. Ya, apa hubungannya? Hubungannya tadi ini berkaitan dengan insulin. Ya, diabetes mellitus itu kan adalah suatu keadaan di mana glukosa darah itu tinggi. Ya, secara umum kadar glukosa di dalam darah itu normalnya kurang dari 200 mg per desiliter. Nah, kalau di atas itu dikatakan tinggi. Ya, hubungannya, coba tadi yang menghasilkan hormon insulin apa? Sel beta. Ya. Kalau kalau selnya itu rusak, bagaimana produksi hormon insulin? Tidak ada yang produksi. Kalaupun diproduksi jumlahnya sangat sedikit, ya. Kalau jumlah insulin sedikit, artinya ketika glukosa banyak di dalam darah, siapa yang membantu untuk menyimpan glukosa menjadi glikogen? Ya, sehingga tinggi di aliran darah glukosa. Paham? Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Diva? Apakah pemeriksaan glukosa darah sudah cukup untuk mendiagnosis pasien tersebut, Bu? Oke, apakah pemeriksaan glukosa darah sudah cukup untuk mendiagnosis suatu DM?
Nah, dari mata kuliah anatomi fisiologi ini nanti akan berlanjut ke mata kuliah patofisiologi. Bagaimana perjalanan suatu penyakit itu bisa terjadi. Makanya di bidang kesehatan, anatomi fisiologi itu sangat penting dipelajari. Tidak hanya di TLM saja. Bidang kesehatan apapun, ANFIS itu merupakan dasar. Ya. Contohnya seperti materi yang saya berikan hari ini. Nah, dari anatomi fisiologi pankreas, kalian bisa tahu bagaimana terjadinya DM. Ya, saya kasih penjelasan dulu terlebihnya, ya Diva. DM itu, ini ada DM tipe 1 dan tipe 2, bedanya apa? Kalau DM tipe 1, ya, sel beta pankreasnya itu rusak. Tidak bisa memproduksi insulin. Berbeda dengan diabetes tipe 2, selnya tidak rusak, tapi sel-sel tubuh resisten terhadap insulin. Ya, dia menolak insulin. Sehingga tidak dapat glukosa itu disimpan dalam sel dalam bentuk glikogen. Ya, itu perbedaannya. Lalu tadi pertanyaan Diva, apakah pemeriksaan glukosa cukup untuk mendiagnosis diabetes? Kalau pemeriksaan glukosa yang biasa kita lakukan, ya, itu tidak cukup untuk mendiagnosis pasien diabetes atau tidak. Harus butuh pemeriksaan lanjutan. Ya, jadi ada pemeriksaan glukosa darah puasanya, kita lihat. Biasanya kalau glukosa darah puasa itu minimal 8 jam berpuasa, lalu dicek glukosa darahnya, itu harus di bawah 126 mg per desiliter. Ini glukosa darah puasa. Lalu dilihat glukosa darah sewaktu, itu harus kurang dari 200 mg per desiliter. Lalu ada yang namanya tes toleransi glukosa oral. Ini adalah tes dilihat glukosa darah sebelum dan setelah diberi larutan gula sebanyak 70 gram. Ya, dilihat bagaimana tubuhnya memetabolisme glukosa. Ini harus di bawah 200 mg per desiliter. Yang terakhir, untuk mendiagnosisnya yang biasanya dilakukan di laboratorium, kan kalian TLM, nanti pasti akan banyak ketemu kasus-kasus glukosa darah tinggi pada pasien. Untuk mendiagnosisnya adalah HbA1c. Ini harus di bawah 6,5%. HbA1c adalah pemeriksaan untuk melihat rata kadar glukosa dalam 2-3 bulan terakhir. Baru bisa didiagnosis seseorang itu diabetes atau tidak. Paham? Nah, sebenarnya masih panjang cerita terkait gangguan pankreas, terutama diabetes. Ini adalah penyakit gangguan yang sering kita temui. Ya, nanti kalian di laboratorium juga akan sering menemukan tingginya glukosa darah dan pemeriksaan yang sering dilakukan. Nah, ini adalah kalau mau penelitian terkait diabetes itu juga banyak. Ya, ada yang mau meneliti ekstrak daun-daunan yang menemukan herbal untuk penyembuhan diabetes. Ya, kalau mau penelitian diabetes itu juga banyak. Ini salah satu penelitian saya menggunakan platelet rich plasma. Jadi ini sel yang berasal dari tubuh kita, trombosit yang berasal dari tubuh kita, digunakan oleh tubuh kita untuk penyembuhan. Ya, di sini saya membuat mencitnya menjadi diabetes. Ini menggunakan zat toksik disebut dengan streptozotocin. Jadi saya suntikkan streptozotocin, itu merupakan senyawa toksik yang langsung merusak pankreas. Sehingga kalau disuntikkan, kita lihat 3 hari kemudian, maka glukosa akan naik di atas 200 mg per desiliter. Kalau sudah naik, dianggap diabetes pada hewan coba. Ya, apakah penggunaan misalnya penelitian terkait glukosa darah menggunakan hewan coba ini sama metabolisme glukosa pada hewan coba dengan manusia? Sama. Ya, hewan ini kan mamalia. Ya, mencit ini mamalia. Dia memiliki metabolisme yang sama dengan manusia. Glukosa darahnya kadarnya juga sama dengan manusia. Ya, paham sampai di sini? Sebenarnya banyak yang bisa kita bicarakan. Ya, tapi nanti akan ada mata kuliah patofisiologi, pasti akan berkaitan juga salah satunya dengan DM. Lalu nanti kalian ada kuliah kimia klinik, ya, pemeriksaan sampel, salah satunya pemeriksaan sampel untuk glukosa darah.
Ya, sampel untuk pemeriksaan glukosa darah itu bisa darah kapiler. Ya, kalau mau pakai POCT langsung menggunakan glukometer. Ya, bisa juga menggunakan darah vena. Ya, menggunakan plasma atau serum itu juga bisa dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya bisa menggunakan metode heksokinase. Yaitu yang paling sering digunakan di rumah sakit. Ya. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Apakah sebelum saya tutup, apakah materi yang saya berikan ini bermanfaat tidak untuk kalian sebagai TLM? Bermanfaat. Ya, jadi tahu bagaimana perjalanan suatu penyakit itu terjadi, lalu sampel apa yang tepat untuk pemeriksaan, ya itu pentingnya. Makanya anatomi fisiologi merupakan dasar bagi kita. Ya, semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua, dapat kalian terima dengan baik. Kalau misalnya ada pertanyaan yang masih membingungkan, ya, atau masih mengambang di kepala kalian, kalian bisa hubungi saya, ya, tanyakan terkait apa yang tidak kalian mengerti dari materi kuliah yang saya berikan. Ya, baik, sampai di sini kuliah kita hari ini. Ya, jika ada salah kata atau bercandaan Ibu yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah anatomi fisiologi pada program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Saya sangat menghargai waktu yang telah Bapak Ibu tuangkan untuk mempelajari video pembelajaran saya. Semoga video tersebut dapat mendukung salah satu persyaratan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.